Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang sangat baik, yang kami kenal dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kekuatan, kesehatan, buat kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan secara khusus kesempatan terbaik bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami mulai firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Mazmur 145. Mazmur 145, demikian firman Tuhan. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, titik tolak iman kita sesungguhnya berpijak pada keyakinan dan pengakuan bahwa keberadaan manusia tidak kebetulan atau mendadak ada, tetapi ada yang menciptakannya. Alkitab mengakui dan menegaskan bahwa Allah adalah pencipta, penguasa,
dan pemelihara kehidupan. Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus menciptakan manusia supaya manusia dapat menjadi mitra Allah dalam mengelola dan memimpin dunia ini dalam cara hidup yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur sangat kaya secara rohani, memberikan gambaran dan memperkenalkan siapa Allah bagi kita. Mazmur 145 adalah mazmur yang merangkum pengenalan Daud akan Allah yang dia sembah, sebuah pujian syukur atas pemeliharaan Allah yang senantiasa bermurah hati kepada umatnya. Melalui mazmur ini, Daud mengajarkan bagaimana kita memuji Allah. Ia meninggikannya sebagai raja karena kebesarannya. Generasi-generasi akan menyatakan kebesaran karyanya. Demikian juga semua ciptaan seharusnya menaikkan pujian syukur kepadanya. Karya agungnya diberitakan ke segala penjuru dunia. Ia menopang dan memelihara hidup umatnya. Segala jalannya ditandai dengan keadilan dan kesetiaan. Lalu Daud menyimpulkan puji-pujian kepada Allah merupakan tindakan yang berkelanjutan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia memang memiliki masalah besar untuk bisa menaikkan pujian syukur kepada penciptanya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membawa manusia ke dalam pergumulan untuk dapat memuliakan Allah. Manusia rohaninya merindukan Allah, tetapi manusia jasmaninya tidak mampu mewujudkannya. Saya ulangi sekali lagi, manusia rohaninya merindukan Allah, tetapi manusia jasmaninya tidak mampu mewujudkannya. Puji Tuhan, karena Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Melalui Abraham, Allah memanggil satu umat yang akan memuliakan namanya. Di sepanjang sejarah, Allah adalah Raja atas umatnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menghadap Dia? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadap Dia? Maka Mazmur 145 ini adalah jawabannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, penebusan Yesus Kristus merupakan karya yang memulihkan hidup kita secara utuh, baik secara rohani maupun jasmani. Di dalam Yesus Kristus kita dimampukan untuk kembali memuliakan Allah pencipta kita di dalam roh dan kebenaran. Sebagai penyembah yang benar, menaikkan pujian syukur adalah gaya hidup baru setelah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam kondisi apapun kita, hati kita selalu melimpah dengan syukur. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah mengucap syukur, memuji Allah ketika keadaan kita sedang dalam pergumulan yang berat, sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, mengalami krisis ekonomi, mengalami masalah keluarga, mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha lesu, bisnis tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kita tidak bisa memuji dan memuliakan Allah dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Roh Kudus, kita disanggupkan, kita dimampukan untuk selalu bersyukur. Sebab di ujung syukur kita ada pertolongan Tuhan. Di ujung syukur kita ada mujizat Tuhan. Di ujung syukur kita ada karya Allah yang menanti dan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.